Shalom, selamat datang, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Minggu ini kita memasuki minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan tema ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Untuk itu, marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam ibadah ini. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami iman yang hidup dan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Perbaruilah kami senantiasa sebagai ciptaan-Mu yang baru di dalam Yesus Kristus, agar kehadiran dan kehidupan kami menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami terhadap ciptaan-Mu, agar kami tidak bertindak sewenang-wenang menghabiskan sumber-sumber alam yang Engkau anugerahkan kepada kami, untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ingatkanlah kami juga akan tanggung jawab kami kepada anak cucu kami, yang akan mengalami dampak dan akibat tindakan kami terhadap alam ciptaan-Mu. Sebab Engkau telah menebus seisi dunia ini di dalam kematian dan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Ku merindukan
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 16 sampai 20. Kita bacakan secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 354 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa.
Bapa kami yang di surga yang Maha Kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami, dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami, dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah berserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 350 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, berikan kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita dengarkan kor seksi wanita. Terima berkat Allah, diangkat wajahnya di atasmu, memberi dikau damai penuh
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satukan iman kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat semua kebaikan-Mu, buat semua pertolongan-Mu. Kami boleh merasakan besarnya cinta kasih Allah dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk melakukan ibadah kami. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu akan pertolongan-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, kiranya di setiap perjalanan hidup kami, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami boleh menghadapi segala percobaan hidup yang diperhadapkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa, buat bangsa dan negara kami, khususnya buat Tapanuli Utara, di mana para pemimpin kami dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa, kiranya Tuhan yang menopang, yang menuntun, mereka boleh berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa buat semua jemaat-Mu, dari yang terkecil hingga yang tertua. Karena Engkau Tuhan yang menolong kami, yang memberkati kami dalam semua pekerjaan kami. Melalui pekerjaan kami ya Bapa, kami yakin dan percaya berkat-Mu berkelimpahan dalam hidup kami.
Sehingga kami tidak akan khawatir lagi karena Tuhan selalu memberkati kami. Berkati kami ya Bapa, menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jikalau ada jemaat-Mu ya Bapa, yang di dalam keadaan sakit, kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa, Kau topangkan kepada saudara-saudari kami, biar mereka sembuh dari semua penyakitnya. Kalau ada Tuhan yang dalam berduka, kami percaya penghiburan-Mu yang lebih-lebih mengatasi semua kegelisahan, sehingga kami boleh bersukacita, jemaat-Mu boleh bersukacita. Sebentar kami Bapa akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan firman-Mu penopang hidup kami. Materaikan Tuhan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dikuatkan. Kami menjadi laskar-laskar Kristus. Ampuni kami Bapa dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak Bapa, layak menjadi saluran berkat-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita dalam minggu 19 setelah Trinitatis, tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13, saya bacakan untuk kita semua. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.
Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal demi Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini kita masuk dalam tema ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Sedikit saya mau memberitahukan bagi kita sebagai pengantar dalam firman ini. Timotius adalah anak iman dari Rasul Paulus yang masih muda diutus menggembalakan jemaat di Efesus. Ada dua dasar Paulus menjadikan anak iman karena melihat ketekunan dan keteladanan menjadi pengikut Kristus. Dan yang kedua, damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatinya menjadi terpanggil dalam satu tubuh sebagai prajurit atau pengikut Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat baik itu di tengah-tengah lingkungan masyarakat, mungkin kalau masih muda, pasti orang berpikir ketika dia tampil, pasti ada pemikiran orang, ia masih muda. Mungkin dia belum tahu apa-apa. Tetapi melalui firman ini, kita melihat bagaimana usia muda yang dimiliki Timotius, ini juga memiliki tanggung jawab yang berat dan tantangan yang berat ketika dia diberikan mandat untuk menggembalakan jemaat atau melayani jemaat di Efesus. Begitu banyak tantangan-tantangan yang terjadi di tengah-tengah jemaat itu. Adanya ajaran-ajaran sesat. Dan begitu banyak juga terjadi orang-orang karena ekonomi. Sehingga orang menjadi semakin jauh kepada Tuhan. Sehingga inilah yang menjadi pergumulan yang sangat berat. Ternyata dalam pola pikir Timotius, ternyata kalau untuk menjadi pengikut Kristus atau prajurit Kristus, pasti akan mengalami penderitaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman ini Paulus mau menggambarkan bagaimana gambaran menjadi prajurit atau pengikut Kristus seperti seorang olahragawan dan petani. Mungkin kita bisa melihat di dalam dunia nyata bagaimana seorang olahragawan pasti dia harus siap untuk berjuang. Pasti dia harus siap menderita dan patuh kepada komandan di dalam setiap pertandingan, baik itu pelatih atau yang lainnya. Dan ini juga yang terjadi bagaimana di dalam mengikut Yesus Kristus. Pasti harus siap untuk patuh di dalam setiap bagaimana ajaran tentang Yesus Kristus. Di dalam perjalanan Yesus Kristus ketika dia melayani.
Banyak tantangan yang dihadapi, mungkin ini juga gambaran bagaimana sebagai seorang prajurit atau pengikut Kristus. Begitu banyak tantangan-tantangan. Kalau kita ketika melihat bagaimana pelayanan Yesus, dia saja ditolak di tempat kelahirannya. Ketika dia melayani atau hal yang lain. Namun inilah yang mau digambarkan oleh Paulus kepada Timotius, bagaimana beratnya untuk menjadi prajurit atau pengikut Kristus. Karena kehidupan prajurit pengikut Kristus hidup dalam dunia perang, mempertahankan iman dan berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Pertarungan kita adalah bagaimana kita menanggalkan hawa nafsu. Bagaimana kita mampu bertahan di dalam iman kita ketika adanya pergumulan, tantangan-tantangan yang lain. Apalagi kalau kita lihat pada saat ini ya, beberapa minggu yang lalu terjadi gempa di daerah Tapanuli Utara ini. Bagaimana kita mampu bertahan ketika ada badai, ketika ada tantangan, apalagi tantangan terhadap godaan iblis yang mau menjatuhkan kita, bahkan menjadikan kita meninggalkan Tuhan, sehingga kita tidak lagi berpengharapan. Inilah yang mau disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, anak imannya. Meskipun dia seorang yang muda, tetapi Paulus memberikan motivasi, semangat agar dia tidak menjadi terikut arus dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Melalui firman ini juga kita diajarkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana gambaran olahragawan yang tekun berlatih dan taat kepada peraturan. Kalau tidak mendapat atau tidak melaksanakan peraturan, pasti dia akan didiskualifikasi. Atau dikeluarkan dari pertandingan itu. Dan dia akan pasti kalah. Sama halnya ketika kita tidak ikut aturan, bagaimana yang diperintahkan Tuhan Yesus, meskipun dalam penderitaan atau tantangan sekalipun, pasti kita akan terjerumus di dalam dosa. Pasti kita akan menjadi pengikut iblis. Pasti kita akan meninggalkan Tuhan. Inilah yang mau dikatakan bagi kita. Dan begitu juga bagaimana gambaran seorang petani yang harus giat, harus sabar. Bagaimana dalam menanam atau yang lain-lain. Bagaimana petani itu tidak menjadi seorang yang pemalas. Amsal 20 ayat 4 yang mengatakan hendaknya kita jangan menjadi pemalas dan jangan menjadi lemah ketika tantangan itu atau penderitaan itu yang menghampiri kita. Tetapi kita harus menjadi kuat. Karena ketika kuat, disitulah Tuhan memberkati, menyertai kehidupan kita. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Meskipun kita terpuruk sekalipun. Di dalam keterpurukan itu Dia akan mengangkat kita. Kalau kita melihat pada saat ini para petani mungkin. Ya, dengan begitu mahalnya pupuk. Ya, tetapi melalui hal ini, firman ini mau menguatkan kita. Dengan apapun yang terjadi, kita harus menjadi kuat di dalam setiap tantangan itu. Dan menjadi pekerja keras. Jangan ketika naik misalnya jahe atau yang lain, kita ikut menanam jahe. Padahal setelah panen, harga jahe turun. Atau menanam yang lain. Ketika itu naik, kita ikut itu menanam itu. Tetapi ketika menjual, itu menjadi turun. Tapi firman ini mau mengajarkan kita dalam situasi apapun,
Mari kita tetap bertahan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan dan penganiayaan adalah dua kata yang tidak ingin didengar orang apalagi mengalaminya sendiri. Karena itu banyak orang ingin menghindar dari penderitaan dengan berbagai cara atau melengkapi diri dengan berbagai tameng atau proteksi atau pengamanan. Ketika seorang menjadi prajurit atau pengikut Kristus Yesus, akan mengalami penderitaan dan penganiayaan. Karena kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 10 ayat 22. Dia katakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan itu akan menjadi diberkati. Ada seorang profesor teologi sistematis yang bernama John A. Whitmer. Dia mengatakan dalam sebuah perkataan, hanya orang yang percaya kepada Kristus yang telah menghadapi penderitaanlah yang mampu membangun ketegaran dan pada akhirnya membangun karakter sebagai prajurit Kristus yang setia. Melalui perkataan ini, dia belajar dari pengalamannya. Bagaimana ketika dia terjatuh, dia melihat, dia memandang salib Yesus. Dan disitulah dia tahu, ketika kita menghadapi penderitaan itu, maka di situ kita akan membangun karakter sebagai prajurit Kristus yang setia. Terakhir saya mau menutup firman ini. Dari sebuah lagu, I have decided to follow Jesus. Dalam bahasa Indonesia, mengikut Yesus adalah keputusanku. Dari sejarah lagu ini, di mana ada seorang pria dari India yang bernama Nongseng. Dari suku Garo di Assam. Dia mempertahankan keyakinannya dalam mengikut Yesus meskipun dia kehilangan anak dan istrinya. Dia diancam, di depan matanya dia melihat bagaimana anak istrinya yang bertahan di dalam mempertahankan Yesus sebagai pengikut Kristus. Di dalam peristiwa itu, kepala desa sampai 3 kali. Yang pertama, ketika anaknya juga mengatakan tetap bertahan, mati anaknya. Ketika istrinya juga, mati istrinya. Yang terakhir kali, si Nongseng, ketika dia ingin dipenggal kepalanya, Roh Kudus hadir menyinari di sana. Akhirnya semua orang di desa itu merasa ketakutan. Bahkan kepala desa itu juga ketakutan. Dari peristiwa itu akhirnya orang-orang berpaling dan menjadi pengikut Kristus. Menjadi prajurit Kristus. Meskipun anak istrinya menjadi mati martir ketika mengikut Yesus Kristus di dalam penderitaan itu, tetapi dia tetap setia. Dia membawa jiwa-jiwa orang yang belum mengenal Kristus menjadi pengikut Kristus karena Roh Kudus hadir menyinari ketika peristiwa itu terjadi. Sama halnya juga penginjil-penginjil lain, baik itu di Korea, terutama di Tanah Batak. Kita lihat ketika Nomensen ingin dibunuh, akhirnya apa? Raja Pontas Lumban Tobing dan yang lain menjadi ketakutan karena menyaksikan di sana Nomensen tidak dibunuh. Karena apa? Kuasa Roh Kudus hadir. Itulah cara Tuhan hadir bagi kita. Bagaimanapun peristiwa itu,
Saya mau katakan sekali lagi, Kristen itu pengikut Kristus, prajurit Kristus, seperti yang dikatakan Eka Dharma Putra. Diibaratkan ilalang, semakin dibabat, semakin merambat. Kalau akarnya dicabut, imannya dicabut, maka Kristen akan menjadi punah. Tetapi kalau hanya orang-orangnya, tetapi tetap setia dalam Kristus di dalam penderitaan itu tidak akan mati. Bagaimana prajurit Kristus akan tetap tersohor, akan terkenal di dalam setiap mempertahankan keyakinannya. Mempertahankan itu baiklah kita lakukan. Karena ingat, terakhir sekali Nongseng mengatakan ketika dia mau dipenggal, dia katakan demikian, "Though no one joins me, still I will follow." Dalam syair lagu itu juga kita pasti ingat, bisa kita lihat di Google. Tetap kuikut walau sendiri, berbalik menjadi mengikut Dia atau mengikut Yesus dengan kuasa Roh Kudus dan keajaiban, karena Roh Kudus akhirnya berbalik menjadi pengikut Kristus bagi orang-orang yang ada di desa India, di daerah India, bagi suku Garo di Assam. Demikianlah kita sebagai pengikut Kristus dalam peristiwa apapun, di dalam penderitaan itu, disitulah akan tumbuh iman kita menjadi orang yang dewasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang di sorga. Kami tahu Tuhan di dalam mengikut Engkau pasti ada penderitaan. Pasti ada penganiayaan. Namun kami percaya Tuhan, bagaimana firman-Mu memampukan kami, menguatkan kami. Di dalam setiap penderitaan itu kami pasti bertahan. Karena Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Pasti Roh Kudus-Mu hadir bagi kami. Apalagi ketika kami berperang di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menaungi hati dan pikiran kami. Dan firman-Mu tetap berkarya bagi kami. Dan kami mampu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Untuk mengantar kita memberikan kurban persembahan kita,
marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, marilah kita berikan persembahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dengan penuh sukacita, pulanglah dalam damai yang daripada Tuhan. Mari terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom. Jemaat GKP Pagar Beringin berdomisili di Desa Pagar Batu.
Kecamatan Sipolon, Tapanuli Utara. Pada tanggal 10 bulan Oktober 1994 dan diresmikan pada tahun 2000. Awalnya Jemaat GKPI Pagar Beringin berdiri dilatar belakangi dengan berdirinya Perumnas Pagar Beringin. Warga Perumnas belum dapat untuk mengikuti ibadah sebagaimana keberadaan gereja belum ada. Dengan bertemunya warga Perumnas dengan warga penduduk asli dari desa Pagar Batu, direncanakan untuk mendirikan Jemaat GKPI Pagar Beringin ini bersama warga Jemaat GKPI Pagar Batu. Beberapa warga Jemaat GKPI Pagar Batu yang jaraknya dari tempat ini ke gereja tersebut agak lumayan jaraknya, sehingga atas kesepakatan bersama merencanakan untuk mendirikan GKPI Pagar Beringin. Awalnya jumlah warga Jemaat GKPI Pagar Beringin sekitar lebih kurang 15 kakak. Dan ibadah pertama kami lakukan di rumah anggota jemaat, yaitu keluarga Simanung Khalid, Inang Boruta Barat. Secara singkatnya, begitu terbentuk, kami merencanakan untuk mencari lokasi untuk mendirikan gereja ini. Lokasi gereja ini sebenarnya adalah lokasi komplek perumahan Sihobuk. Jadi kami meminta tempat ini, lokasi ini melalui Pemkab Tapanuli Utara. Disetujui, kemudian dengan jumlah lebih kurang 15 kakak tadi, sepakat dengan semangatnya mendirikan gereja ini yang diawali dengan membuat pondasi langsung, ukurannya langsung sebesar ini juga. Jadi kami pun sebenarnya sudah terlalu berani untuk merancang demikian. Namun itulah berkat Tuhan, dengan perjalanan gereja ini yang sekarang sudah hampir lebih kurang berumur 28 tahun. Mulai dari pembangunan gereja ini, mulai dari pondasi sampai ke tembok, dinding, dan seterusnya, adalah swadaya dari warga jemaat yang jumlahnya yang begitu minim. Namun kembali kami mau menyuarakan, itulah berkat Tuhan hingga sampai akhir-akhir ini di tahun 2021 sampai dengan 22 tahun 2022, pembangunan fisik gereja sangat signifikan, termasuk yang terakhir dalam hal bantuan yang kami dapatkan dari Kementerian Agama, sehingga sekarang kami dapat menikmati bangunan gereja yang boleh kami rasakan sudah bagus, dan kami pun dapat lebih bersemangat dalam memuliakan Tuhan lewat ibadah-ibadah gereja. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada perusahaan NTV di bawah pimpinan Bapak Nurdin Tampu Bolon, tetapi lewat siaran NTV yang motonya sahabat kita, kami mengapresiasi liputan NTV pada ibadah di GKP Jemaat Pagar Beringin. Semoga NTV semakin jaya ke depan. Terima kasih.